kita ketemu dengan kisah cinta yang luar biasa, yaitu kisah cinta antara Khosrow dan Shirin. Mari kita belajar hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, khususnya pelajaran tentang cinta dalam kehidupan. Jadi menurut saya, dalam kehidupan ini kan, orang sadar atau tidak sadar, ketika orang sudah mulai dewasa, sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari sebuah kebenaran, dan itu berangsur-angsur dari kita hidup sampai dengan kita meninggal nanti. Jadi pertama kita itu mencari kebenaran. Setelah kita tahu kebenaran, kita pahami kebenaran itu. Nah, setelah kita paham tentang kebenaran, kita yakini kebenaran itu dalam hati kita. Nah, terus yang terakhir, kita hidupkan kebenaran. Lah, yang biasanya yang sulit di sini adalah kita menghidupkan kebenaran. Lah, karena di situ sulit ketika kita sudah tahu ilmunya, tapi belum bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lah, mari kita belajar sedikit tentang kisah cinta antara Khosrow dan Shirin. Dan nanti ini kita juga bisa kaitkan ke ranah cinta ilahiyah. Jadi kisah ini ditulis oleh Nizami Ganjavi, seorang sastrawan penyair muslim daerah Persia. Jadi Nizami ini nanti juga yang menulis kisah cinta Laila Majnun itu yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, karena memang beliau itu sastrawan. Nah, kalau bisa dikatakan beliau itu juga sufi dalam bidang sastrawan, penyair muslim di daerah Persia. Lah, beliau menulis kisah Khosrow dan Shirin ini, kisah cintanya. Jadi sebenarnya kisah ini sudah populer di tengah masyarakat, dan novel yang dibuat Nizami ini beliau fokus untuk membahas kisah cintanya, fokus mengambil pelajaran di situ. Jadi kalau di novelnya Hakim Nizami itu, Khosrow ini adalah seorang raja Kaisar Persia, atau katakanlah pangeran Persia dari dinasti Sasaniyah, dan beliau ini memerintah itu sekitar tahun 590 sampai 628 Masehi, yang mana dia itu Khosrow kedua, karena beliau itu cucunya Khosrow pertama. Sebelum Khosrow kedua ini menjadi raja, itu ayahnya yang memerintah, yang dijuluki gelarnya itu Hormuz keempat, memiliki gelar Hormuz keempat. Jadi Khosrow ini putra dari raja Persia. Sementara Shirin itu adalah seorang putri dari kerajaan saat itu namanya kerajaan Armenia, wilayah Armenia. Jadi yang satu dari Persia, yang satu dari Armenia. Lah, ceritanya suatu ketika Khosrow ini punya sahabat namanya Sapur. Lah, Sapur ini saking akrabnya dengan Khosrow, dia berniat ingin menjodohkan Khosrow itu dengan putri Armenia itu, yaitu Shirin tadi. Ya, karena Sapur ini punya pengalaman pernah bertemu Shirin, tepatnya di Armenia. Lah, dimulailah babak cerita kisah cinta mereka di situ. Dimulailah ketika Sapur yang sahabatnya Khosrow itu menceritakan tentang Shirin. Jadi segala kepribadiannya, terus bentuk wajahnya, kecantikannya pada Khosrow. Lah, setelah lama Sapur bercerita tentang Shirin, saat itu Khosrow jiwanya tertarik di situ, dan pada saat itu dia jatuh cinta pada Shirin. Dan Khosrow berpesan pada Sapur, "Wahai sahabatku, bagaimana caranya agar Shirin mengetahui tentang keberadaanku?" Jadi
Khosrow memberikan tantangan pada sahabatnya itu, bagaimana kiranya caranya agar Shirin tahu bahwa aku jatuh cinta padanya. Terus Sapur akhirnya menyanggupi tantangan itu, dan Sapur berangkat ke Armenia. Sapur ini mengambil strategi untuk melukis wajahnya Khosrow, karena memang Sapur terkenal orang yang pintar melukis. Jadi dia melukis sosok Pangeran Khosrow dengan sangat indah. Kemudian dia letakkan lukisan itu di kerajaan Armenia, tepatnya di bawah pohon, tempat yang sering dibuat Shirin istirahat dan jalan-jalan di dekat pohon itu. Nah, karena gambarnya ditaruh di situ, suatu ketika Shirin ini jalan-jalan terus mengitari istana, dan kebetulan duduk-duduk di pohon yang diletakkan gambar Khosrow tadi. Lah, saat itulah dilihatlah gambar lukisan itu. Begitu dibuka dan Shirin melihat lukisan itu, betapa takjubnya Shirin melihat seorang pangeran yang gagahnya luar biasa, ganteng, cakep. Dan saat itu Shirin jatuh cinta juga pada Khosrow. Jadi ini dalam novel Hakim Nijami ini menurut saya kisah cinta yang sangat menarik dan unik sekali, karena dua orang yang jatuh cinta, yang satu hanya karena diberi cerita oleh sahabatnya Sapur, dan yang satu hanya karena melihat lukisan. Jadi ini cinta jarak jauh antara Khosrow dan Shirin. Jadi yang satu hanya karena diceritai tentang Shirin, dan yang satu melihat lukisan Khosrow di situ, dan dua-duanya jatuh cinta. Kita lihat ada pelajaran apa di situ. Jadi ini cinta jarak jauh antara pangeran Persia dan ratu Armenia, dan cinta jarak jauh ini pun berkembang beberapa lama, sampai-sampai dua-duanya ini tidak tahan. Akhirnya dua-duanya ini lari dari istana. Yang Khosrow itu lari dari Persia menuju Armenia, sedangkan Shirin lari dari Armenia menuju Persia. Nah, ini kalau dalam bahasa zaman kita saat ini ya cinta secara LDR, secara jarak jauh. Jadi kedua-keduanya tidak kuat sekelas Khosrow dan Shirin. Padahal mereka berdua belum pernah ketemu sama sekali. Hanya mendengar cerita, dan yang satu hanya melihat lukisan. Nah, karena mereka itu sama-sama lari, akhirnya mereka berdua malah tidak ketemu. Yang Khosrow lari dari Persia menuju Armenia, tidak ketemu Shirin, dan yang Shirin sampai ke Persia juga tidak ketemu Khosrow. Tapi nanti ada cerita ketika di perjalanan mereka berdua, sebenarnya mereka berpapasan di jalan tapi tidak saling mengenali, tepatnya di tempat pemandian. Lah, itu ada gambarnya seperti itu. Jadi mereka sempat berpapasan tapi tidak mengenali. Jadi itulah jatuh cinta secara jarak jauh. Dan nanti sampai di Persia, Shirin kecewa karena tidak ketemu Khosrow. Dan sampai di Armenia, Khosrow juga kecewa karena tidak bisa ketemu dengan Shirin. Jadi dua-duanya tidak ketemu, padahal mereka berkeinginan untuk ketemu. Tapi di istana itu mereka sama-sama disambut dengan baik di situ. Jadi mereka sama-sama menunggu, berharap ada yang kembali. Jadi Shirin tinggal beberapa lama di Persia, menunggu siapa tahu Khosrow itu pulang.
Lah Khosrow juga begitu. Akhirnya sama-sama menunggu lama tidak balik-balik. Akhirnya Shirin mempunyai inisiatif karena sudah kelamaan menunggu. Dia kembali ke Armenia lagi untuk menyusul Khosrow. Jadi ceritanya itu bolak-balik dari Persia menuju Armenia, kembali ke Armenia menuju Persia. Jadi cuma lagi-lagi di situ nasibnya tidak bagus. Jadi ketika Shirin sudah berangkat kembali menuju ke Armenia, ternyata ada kabar bahwa di Persia itu ayahnya Khosrow meninggal dunia, dan Khosrow pun dipanggil untuk segera kembali ke Persia, untuk segera dinobatkan sebagai raja penerus dari kerajaan Persia. Lah terus ceritanya Sisi Panjaran lagi tidak ketemu lagi. Yang Shirin kembali ke Armenia dengan berharap bertemu Khosrow, tapi Khosrow juga kembali ke Persia karena ada kabar mendadak ayahnya meninggal. Jadi mereka tidak bisa bertemu lagi. 2 kali mereka gagal bertemu. Jadi itulah beratnya perjuangan cinta, sampai ketemu saja tidak bisa-bisa, ada saja halangannya. Lah akhirnya Khosrow sudah dinobatkan sebagai raja resmi dari kerajaan Persia. Lah setelah beberapa lama memerintah, Khosrow ini ternyata masih dimabuk cinta pada Shirin. Rindunya tidak selesai-selesai. Shirin juga begitu, memendam rindu pada Khosrow. Lah saat itu kebetulan di Persia ada panglima yang namanya itu Bahram. Jadi singkat cerita, Bahram ini merasa kesal kepada Khosrow karena merasa raja kok selalu saja melamun. Jadi katanya Bahram, jadi raja kok tidak serius, selalu melamun kekasih. Ya saat itu Bahram menyusun strategi untuk menghancurkan Khosrow dan mengambil kekuasaannya. Nah memang itu, di samping itu kan memang Bahram ini orang yang tamak pada kekuasaan. Jadi Bahram ini memberontak, dan akhirnya kekaisaran Persia pun jatuh saat itu. Lah Khosrow saat itu melarikan diri ke suatu daerah. Lah bisa ditebak, Khosrow larinya ke Armenia. Lah saat itulah akhirnya mereka bertemu. Khosrow dan Shirin bertemu pertama kali di hutan. Ceritanya itu sampai Khosrow menyamar-nyamar jadi petani, jadi rakyat biasa, dan prosesnya panjang. Tapi di ceritanya akhirnya mereka ketemu, dan tepat ketemunya di hutan di situ. Jadi pertemuan mereka itu sangat mengharukan. Berdua bersama menghabiskan waktu, menumpahkan rasa rindunya, menumpahkan rasa kerinduannya. Jadi setelah sekian lama memendam rindu, akhirnya bertemu pertama kalinya di hutan. Akan tetapi saat itu keadaan Khosrow sedang tidak baik karena kerajaan Persia direbut oleh panglimanya yang bernama Bahram. Lah setelah bertemu itu mereka berdialog dan saling melepaskan rindu. Tapi setelah itu Shirin berpikir dan berkata pada Khosrow, "Wahai Khosrow, engkau harus kembali ke Persia. Jangan engkau berdiam diri di sini saja bermesra-mesraan dengan aku. Ambil kembali hakmu dan tunaikan kewajibanmu. Rebut kembali kerajaan Persiamu." Lah ternyata baru ketemu sebentar, ternyata harus berpisah lagi. Jadi Khosrow yang semula berat hati karena dia sebenarnya masih rindu, karena yang memerintahkan ini Shirin, orang yang dicintainya, dia menuruti permintaan Shirin dan akhirnya kembali ke Persia dan mengatur strategi untuk menaklukkan si Bahram tadi. Kalau kita paham, kekuatan cinta mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal luar biasa. Jadi yang semula
Khosrow itu tidak bisa atau katakanlah tidak berdaya untuk melawan Bahram, tapi ketika Shirin yang memerintahkan, Khosrow langsung mempunyai semangat di situ, dan dia menuruti permintaan Shirin. Dengan segala perjuangannya nanti, dia meminta sekutu. Ya karena memang pasukan dari Bahram, pasukan kerajaan Persia kan kuat. Dia berpikir perlu bantuan sekutu. Dan saat itu dia meminta bantuan ke kerajaan Romawi. Akhirnya Khosrow bersekutu dengan kerajaan Romawi, kemudian menyerang kerajaan Persia. Nah, setelah dibantu oleh Kaisar Romawi itu, Khosrow pun sukses dengan strategi yang luar biasanya itu, merebut tahtanya kembali dari Bahram. Akan tetapi yang disedihkan itu, ketika sudah berhasil merebut kembali kerajaannya, Kaisar Romawi itu senang dengan Khosrow dan meminta kompensasi di situ, atau katakanlah imbal balik. Ketika kerajaan Romawi sudah membantu dia, jadi Khosrow juga harus menuruti permintaan Kaisar Romawi, ada imbal balik. Nah, permintaan Kaisar Romawi saat itu mengharuskan Khosrow harus menikah dengan putri Kaisar Romawi yang bernama Maryam. Jadi karena saat itu Khosrow tidak berdaya dan dia tidak bisa menolak permintaan Kaisar Romawi karena telah membantunya, akhirnya dia terpaksa, dengan sangat terpaksa, menikahi Kaisar Romawi, menikahi putri dari Kaisar Romawi yang namanya Maryam. Nah, di sisi lain di Armenia, Shirin juga diangkat menjadi ratu karena ratu sebelumnya meninggal, jadi diteruskan oleh Shirin. Tapi setelah menjadi ratu itu, karena dia masih rindu dengan Khosrow dan sangat cinta dengan Khosrow, walaupun dia sudah menjadi ratu, urusan kerajaan dipasrahkan kepada sepupunya. Jadi dia saat itu malah pindah ke Persia, tinggal di daerah yang namanya Madain. Jadi ada satu daerah di Persia yang namanya Madain, dan itu dekat dengan kerajaan. Tujuannya apa? Agar Shirin bisa setiap hari mendengar kabar tentang Khosrow. Tapi setelah dia sampai di Persia, tinggal di situ, Shirin mendapat kabar yang sangat mengguncang jiwanya, karena Khosrow telah menikah dengan Maryam, dengan orang lain. Nah, saat itu juga Shirin mengirim pesan kepada Khosrow. Katanya Shirin, lebih baik engkau setia kepada istrimu, tidak usah memikirkan aku lagi. Tapi si Shirin ini ceritanya tetap tinggal di Persia, karena memang cintanya kepada Khosrow itu tidak hilang. Dia tetap setia walaupun Khosrow telah menikah dengan orang lain. Ya, Khosrow juga terpaksa menikahnya karena memang tidak bisa menolak permintaan dari Kaisar Romawi. Kan zaman kerajaan dulu, kaisar-kaisaran itu pasti ada perjanjian-perjanjian seperti itu. Kalau ada saling bantu-membantu, pasti ada imbal balik di situ. Lah, itu dialami Khosrow. Dia harus menikahi putri dari Kaisar Romawi yang bernama Maryam. Lah, saat itu Khosrow juga merasa kebingungan luar biasa, karena sebenarnya dia juga masih cinta pada Shirin. Tapi karena kewajibannya pada kerajaan dan dia punya tanggung jawab pada istrinya Maryam, nah sampai di titik inilah nanti ada cerita cinta baru dalam novel ini yang justru banyak disenangi orang. Jadi muncul tokoh ketiga nanti yang namanya Farhad. Jadi di kisah cinta Khosrow dan Shirin ada tokoh ketiga yang namanya Farhad. Jadi suatu ketika Shirin ini jatuh sakit,
Jadi mungkin karena tiap hari itu sedih, memikirkan Khosrow, gelisah memikirkan Khosrow. Lah oleh tabib saat itu disuruh untuk minum susu domba tiap hari. Lah prajurit yang mengawal Shirin ini kan merasa bingung, bagaimana caranya ini tiap hari minum susu domba, sedangkan domba itu hidupnya banyak di daerah pegunungan yang jaraknya itu sangat jauh dari kota. Tidak mungkin kalau tiap hari ke sana terus, karena akan membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Jadi akhirnya saat itu ada solusi usul untuk membuat jaringan dari gunung ke kota, semacam saluran irigasi kalau sekarang, untuk mengalirkan susu dari gunung ke kota. Lah saat itulah diundanglah arsitek muda yang gagah tampan, namanya Farhad. Jadi ini tokoh ketiga di kisah cinta Khosrow Shirin, dan nanti malah banyak orang menyukai karakter Farhad ini ketika perjuangannya untuk mendapatkan Shirin. Nah kita lihat apa yang dilakukan Farhad ini. Jadi si Farhad ini akhirnya diundang ke tempat Shirin ketika di Persia. Kan Shirin pindah ke Persia, jadi diundanglah Farhad di situ. Dan saat melihat Shirin, Farhad jatuh cinta juga pada Shirin saat itu. Ada daya tarik dalam diri Shirin yang membuat Farhad jatuh cinta. Dan saat itu Farhad pun berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Shirin, membangun saluran besar air susu domba dari gunung ke kota. Nah nanti diceritanya karena rasa cintanya Farhad yang besar, dia nanti sukses membangun saluran itu, saluran susu dari gunung ke pintu rumahnya Shirin. Nah setelah ceritanya Farhad sukses membangun itu, akhirnya Shirin memberikan penghargaan, hadiah berupa anting-anting. Farhad diberi anting-anting oleh Shirin. Lah nanti inilah anting-anting yang dibawa kemana-mana oleh Farhad. Setiap hari pekerjaannya merenung di atas gunung dan memikirkan Shirin. Banyak puisi-puisi yang dibuat oleh Farhad kepada Shirin, wanita yang dicintainya. Jadi kehidupannya banyak di gunung-gunung di sekitar rumah Shirin, karena memang dia cinta padanya. Makanya di cerita cinta Khosrow dan Shirin ini yang saya bilang tadi, justru banyak orang yang suka dengan karakter Farhad ini karena perjuangannya. Nah setelah dikasih hadiah anting-anting, tiap hari selalu bikin puisi. Sampai-sampai berita itu menyebar di Khosrow, menyebar di Raja Persia. Ya karena Khosrow sangat masih mencintai Shirin, mendengar kabar itu tentunya merasa sangat cemburu pada Farhad. Khosrow yang tidak suka kalau ada orang yang mencintai Shirin sedalam itu yang akan menjadi saingannya. Akhirnya nanti Khosrow langsung menemui Farhad, dan di situ terjadi dialog-dialog panjang antara Khosrow dan Farhad. Dari situ Khosrow tahu bahwa memang cintanya Farhad itu juga sangat besar pada Shirin. Nah Khosrow ini karena seorang raja, dia berniat untuk menyingkirkan Farhad, saingan cintanya itu. Karena Khosrow merasa tidak rela Shirin dimiliki oleh orang lain. Tapi Khosrow tidak mau langsung membunuh Farhad, karena dia itu kan terkenal dengan raja yang sangat adil di situ. Lah akhirnya dalam ceritanya itu Khosrow membuat trik-trik strategi. Setelah berunding dengan penasihat kerajaan, dia memberi tugas pada Farhad. Jadi dia menemui Farhad, dia bilang, katanya Khosrow,
Baiklah, aku tidak akan menghalangi cintamu pada Shirin, wahai Farhat. Tapi tolong, bangunkanlah terowongan yang bisa menembus gunung Bistun. Jadi di Persia itu dulu ada gunung besar yang namanya Bistun. Jadi Farhat ini diberi tugas untuk menghancurkan gunung biar ada jalan tembus dari istana menuju gunung. Katanya Khosrow, kalau nanti kamu berhasil membangun itu, aku sendiri yang akan mengawinkanmu dengan Shirin. Aku akan menjamin itu. Wah, mendengar hal itu tentunya Farhat langsung bahagia sekali. Karena dia awalnya memang cita-citanya, mimpinya ingin menikah dengan Shirin. Lah ini merupakan kesempatan menurut Farhat. Apalagi Raja Persia yang mendukungnya. Akan tetapi memang tugasnya itu tidak masuk akal. Kayak di kisahnya Roro Jonggrang itu kan, disuruh membangun candi dalam satu malam. Kan itu tidak masuk akal di akal manusia. Lah Farhat ini juga begitu, disuruh membangun terowongan, menghancurkan gunung yang sangat besar. Tapi karena Farhat sangat cinta pada Shirin, dia sanggup itu dan dengan semangat menjalankan tugas itu. Dia mengambil beban itu karena itu demi Shirin. Lah ini menurut saya energi dari cinta itu sangat luar biasa. Jadi ketika orang jatuh cinta, dia akan melakukan apa saja untuk membahagiakan orang yang dicintai. Ya seperti Farhat ini, demi dia itu untuk menikah dengan Shirin, dia rela untuk bekerja keras membangun terowongan. Nah, mulailah di situ Farhat membangun terowongan, menembus gunung-gunung. Lah ceritanya itu awalnya Farhat itu membuat dulu patung sosok wajah Shirin di gunung itu, agar dia tiap hari itu dapat melihat wajah Shirin tujuannya. Jadi sebelum membuat terowongan, dia membuat pahatan patung yang mana itu wajah Shirin yang diukir. Jadi dia tiap hari, siang, pagi, malam bisa melihat Shirin. Dan ketika dia melihat Shirin, dia ingat dan berjuang terus di situ. Jadi lama kelamaan dia tiap pagi, siang, malam terus bekerja. Dan lama kelamaan ternyata terowongan itu sudah mulai selesai. Lah ini kan di luar dugaan dari Khosrow. Khosrow yang semula mengasih tugas itu dengan tujuan agar tidak terselesaikan, lah kok ternyata Farhat bisa melaksanakan itu. Lah nanti ini menimbulkan kekhawatiran di hati Farhat, di hati Khosrow. Karena Khosrow sudah berjanji untuk menikahkannya dengan Shirin kalau Farhat berhasil membangun terowongan besar. Lah nanti akhirnya Khosrow membuat trik lagi di situ. Trik selanjutnya adalah dengan membohongi Farhat. Jadi Khosrow membuat berita bohong kepada Farhat. Saat Farhat itu sedang semangat bekerja ingin menyelesaikan bangunan terowongannya, Khosrow bilang begini, "Sudahlah Farhat, tidak usah engkau teruskan pembangunan itu. Tidak usah capek-capek lagi bekerja keras membangun terowongan. Karena saat ini Shirin sudah meninggal dunia karena sakit." Nah, setelah mendengar kabar yang mengagetkan itu, di ceritanya ini akhirnya Farhat shock berat dan dia pun meninggal saat itu juga, karena memang sudah sangat cinta pada Shirin. Kalau di tebakan saya, kenapa Farhat meninggal? Mungkin dia punya penyakit riwayat di situ. Bahkan dia sudah jatuh cinta sangat dalam pada Shirin. Ketika dikabarkan hal semacam itu, ya otomatis dia akan shock. Lah mungkin di situ dia punya penyakit
dan dia tidak bisa menahan itu dan akhirnya meninggal. Di ceritanya kisah cinta Khosrow Shirin ini, jadi tokoh yang ketiga ini akhirnya meninggal. Jadi sungguh mengenaskan memang nasib dari si Farhad ini, karena ditipu oleh Khosrow, dimana seseorang pemahat yang mempunyai cinta yang tulus, tapi akhirnya dia mempunyai nasib yang sangat mengenaskan. Nah, akhirnya Shirin mengetahui hal itu, dan Shirin pun sangat kecewa pada trik yang dibuat Khosrow. Nah, akhirnya cerita ini berlanjut, singkat cerita, sampai kemudian itu istri dari Khosrow, si Maryam tadi yang dari Romawi, itu meninggal dunia dan punya anak satu yang namanya Saraweh atau Sirvi. Namun dalam ceritanya nanti ketika Khosrow menemui Shirin, kan istrinya sudah meninggal, jadi Khosrow berpikiran dia bisa menikahi Shirin. Jadi dia menemui Shirin, tapi saat itu Shirin masih kecewa, ya mungkin masih kecewa dengan triknya membodohi Farhad, membohongi Farhad, dan Shirin ternyata menolak dan tidak mau menikah dengannya. Dan Shirin berkata begini, meskipun Ratu Maryam itu sudah meninggal, tapi engkau kan seorang raja. Aku yakin yang mulia masih bisa mencari wanita-wanita yang jauh lebih cantik dari aku. Nah, setelah mendengar omongan dari Shirin itu, si Khosrow ini depresi dan dia stres luar biasa, karena bayangannya setelah Maria meninggal dia bisa menikah dengan Shirin, tapi ternyata tetap tidak bisa. Tujuan dia membodohi Farhad kan ingin memiliki Shirin, akan tetapi kok malah tidak bisa. Dan di situ dia depresi, stres, karena tetap tidak bisa menikahi Shirin, sehingga dia saat itu berfoya-foya, berhura-hura dengan gadis cantik untuk melampiaskan rasa marahnya di situ. Lah, meskipun demikian, dari peristiwa-peristiwa yang telah dilalui itu, singkat cerita, di ceritanya nanti Khosrow dan Shirin akhirnya tetap bersatu dan menikah. Dan itu pun atas jasanya sahabatnya yang awal tadi, yaitu Sapur. Jadi atas jasa Sapur lagi lah, lewat Sapur inilah akhirnya mereka bisa bertemu kembali dan bersatu, saling memaafkan. Di ceritanya begitu. Tapi nanti ada kepedihan, ada kesedihan lagi, kepedihan yang harus ditanggung Shirin. Jadi ternyata persatuan itu tidak lama. Jadi setelah Khosrow dan Shirin menikah dan bersatu, karena jasanya si Sapur tadi itu tidak bertahan lama, karena pada akhirnya Khosrow meninggal dunia dan dibunuh oleh anaknya sendiri yang namanya Saraweh tadi, putranya sendiri. Nah, di saat penguburan Khosrow nanti Shirin juga meninggal, ya karena mungkin tidak kuat hidup sendirian tanpa orang yang dicintainya. Jadi itulah akhir cerita, singkat cerita dari kisah cinta Khosrow dan Shirin. Jadi dua orang yang sangat mencintai, di mana cintanya dipenuhi segala dinamika ujian, tantangan-tantangan, halangan-halangan untuk bersatu. Yang semula keduanya sangat benar-benar mencintai, karena ada halangan dan rintangan mereka lama untuk bersatu, akan tetapi akhirnya juga bersatu. Lah, setelah bersatu mereka dipisahkan oleh maut. Lah, ini bisa kita tarik pelajaran. Mungkin ada teman-teman yang situasinya sama kayak Khosrow dan Shirin ketika mencintai seseorang, mungkin karena ada beban-beban tanggung jawab. Jadi yang Khosrow punya tanggung jawab pada istana, jadi tidak bisa bersatu dengan cepat dengan orang yang dicintainya. Lah, mungkin ini dalam kehidupan kita ada teman-teman yang
situasinya kayak gitu. Jadi kisahnya mirip dengan Khosrow dan Shirin. Nah, nanti ada pelajaran yang luar biasa yang akan kita jauh pelajari di situ, hikmah-hikmah cinta dari kisah Khosrow dan Shirin ini.